Sektor 4 Orix Learning Bersinar bersama dari Indonesia. Komat. Assalamualaikum Teh. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu untuk kelompok kami mewawancari Teteh. Izin memperkenalkan diri ya Teh. Nama saya Rifat Hidayat dengan NIM 2509404 dari kelas 1D. Dipanggil apa? Rifat. Rifat. Nah, Aku ya, perkenalkan. Teh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Rosia Amelia. Aku dari PGSD angkatan 2023 kelas 5D. Aku juga nggak jadi panitia, tapi aku salah satu anggota himpunan mahasiswa dari Departemen Internal. Salam kenal. Nah, saya ingin bertanya, menurut Teteh, apakah sangat penting mengikuti organisasi di perkuliahan? Oke, izin menjawab ya. Penting atau tidaknya itu tergantung dari tujuan kita pas masuk ke perkuliahan gitu. Apakah kita mau fokus belajar aja, menambah nilai dan lain sebagainya yang terkait dengan keakademikan. Tapi kalau misalkan kita juga ingin menambah pengalaman, menebar jaring relasi, juga menambah soft skill, itu termasuknya penting sih untuk mengikuti ke dalam organisasi, karena ada banyak hal yang diajarkan di dalam organisasi tapi kita nggak bisa dapatkan di pelajaran kelas sehari-hari seperti itu. Baik Teh, izin memperkenalkan diri, nama aku Zahra Mirzaskia dengan NIM 2501547. Aku ingin bertanya sama Teteh, menurut Teteh mata kuliah apa di PGSD yang membutuhkan manajemen waktu ekstra? Oke, untuk mata pelajarannya sendiri itu nggak ada yang sama gitu kayak khusus. Misalkan mata pelajaran bahasa Inggris mungkin di angkatan 23 cuman bikin buku cerita, tapi di angkatan 24 25 mungkin ada project bikin drama lah atau video dan lain-lain sebagainya. Kalau yang lagi aku pelajarin saat ini tuh yang butuh manajemen waktu ekstra adalah metodologi pendidikan atau medlit. Itu kita harus kayak latihan membuat skripsi, jadi kita harus cari tahu rumusan masalahnya, metode apa yang mau kita gunakan saat observasi nanti untuk membuat instrumen-instrumen pembelajaran. Jadi kayak belajar untuk buat skripsi, kan skripsi bikinnya sulit, yang nggak mudah. Dan juga yang kedua itu adalah micro teaching. Itu kita harus membuat modul yang kita harus tahu kaidah-kaidahnya, isinya apa aja, ya sama kayak metode pendidikan agak cukup sulit. Dan kalau ya, tapi ada juga kayak misalkan seni itu, misalkan seni itu kebanyakan project ya, kita harus berkelompok dan waktunya tuh sampai kita nyiapin, misalkan ada 8 pertemuan, 7 pertemuan kita nyiapin, dan pertemuan ke-8 biasanya kita tampil di Albar gitu buat ada drama, tari. Terus misalkan kita ngelatih anak SD buat tampilnya di Albar, dan kita harus ada sponsorship kayak gitu-gitu untuk mensponsori kegiatannya, jadi harus ada dananya. Itu butuh persiapan waktu yang cukup lama. Terima kasih Teh. Ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Teh. Nama saya Cindy Ayu Anggraini dengan NIM 2510636 dari kelas 1D. Sebelumnya izin bertanya Teh, menurut Teteh mana yang sebaiknya menjadi prioritas utama? Apakah akademik atau organisasi? Dan bagaimana Teteh menentukan prioritas tersebut dalam keseharian? Sebelumnya kalian udah diajarin Tridharma perguruan tinggi belum? Nah, itu kan yang pertama pendidikan, yang kedua penelitian, ketiga pengabdian. Menurut aku kalau dalam hal akademi itu lebih jatuhnya ke pendidikan, jadi fondasi yang utama, yang paling dasar lah yang harus kita laksanakan ketika kita berkuliah. Dan kalau berorganisasi atau berkepanitiaan, menurut aku itu adalah salah satu bentuk pengabdian. Jadi sama pentingnya juga tergantung apa yang kita mau dapatkan. Kalau pendidikan pasti harus banget kita mendapatkan nilai, kita harus belajar bagaimana caranya menjadi calon guru yang baik dan lain hal sebagainya. Kalau misalkan kepanitiaan, enggak semua ikut, tapi yang ikut ada orang-orang yang mau menambah soft skill, yang seperti tadi aku bilang, menambah relasi dan menambah pengalaman. Jadi tergantung prioritas yang kita set sebelum kita masuk ke perkuliahan. Jadi menurut aku sebagai orang yang ikut organisasi dan kepanitiaan, penting dua-duanya, tapi yang paling penting kuliah pendidikan. Terus tadi pertanyaan Bagaimana Teteh menentukan prioritas tersebut dalam keseharian? Cara menentukan prioritas lebih penting mana? Ya, mengingat itu tujuan awal ketika kita baru masuk kuliah. Apakah kita mau lulus dengan nilai yang sempurna, atau kita cuma pengen senang-senang aja dan mencari relasi yang ada di kampus. Karena kampus ini wadah yang cukup baik gitu ya, kalau kita mau melakukan banyak hal untuk memperkaya diri kita selain dengan wawasan, tapi juga pengalaman yang kita tuh nggak bisa dapetin di luar. Jadi dua-duanya penting, dan kalau bisa ikut aja gitu, kalau organisasi atau kepanitiaan, tapi juga tetap fokus ke pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh, perkenalkan, nama saya Nabila Meisuna Rayana dengan NIM 2502530. Di sini saya izin memberikan pertanyaan kepada Teteh. Apakah Teteh pernah ngerasa kewalahan atau kesulitan dalam menyeimbangkan keduanya? Dan kalau iya, gimana cara Teteh ngatasin situasi tersebut? Kalau dibilang kewalahan, pernah, karena aku pernah ngambil banyak kepanitiaan sekaligus, dan juga itu juga tugas lagi numpuk-numpuknya, dan itu burnout banget. Tapi cara untuk mengatasinya adalah dengan tidak mengeluh. Jadi dijalanin aja gitu dengan lempeng, karena kalau misalkan kita ngeluh tapi nggak kekerjain, itu makin stres kan. Jadi kita sambil ngerjain aja walaupun capek, dan kalau misalkan ada waktu luang, biar kita nggak stres-stres banget, waktu luang itu kita gunain buat melakukan hal-hal yang kita senangin. Jadi misalkan main sama teman kayak nyeblak, atau nonton drakor sebelum ngerjain tugas, atau pas kepanitiaan lagi capek-capeknya. Itu kayak gitu sih cara mengatasi rasa jenuh dan burnout. Oke, Teh, kalau kan tadi Teteh udah nyebutin ya caranya, dan Teteh juga udah ngejelasin Teteh itu pernah ngerasa di fase kayak burnout gitu. Nah, boleh tambahin motivasi gak buat ke kitanya? Motivasi supaya tetap apa nih? Kita tuh tetap bisa bertahan di era yang kayak lagi hektik-hektiknya. Adalah ingat kita tujuan kita untuk kuliah untuk siapa, pasti nggak cuma buat diri kita sendiri kan. Ingat doa dan dukungan dari orang tua. Terus kita juga motivasi dengan senang-senang aja kayak ini enjoy aja kayak gitu, walaupun capek, tapi kan kita bisa ketemu sama teman-teman baru, kita bisa nemu pengalaman baru, jadi enjoy dan
ambil sisi positif dari segala kegiatan yang ada gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan terlebih dahulu ya Teh. Kenalkan nama aku Aliana Fatihah dengan nomor NIM 250823. Izin bertanya Teh, kan Teteh ini anak organisasi ya. Selain jadi mahasiswi, kira-kira Teteh tuh gimana sih cara nyusun jadwal harian atau mingguan untuk nyelesain tugas organisasi maupun tugas di kuliah kampus? Caranya adalah setiap akhir pembelajaran kan biasanya dosen memberitahu ya apa yang harus kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Nah pada saat itu kita bikin to-do list dan deadline-nya kapan. Terus biasanya PJ juga misalkan ada tugas dikumpulin di sini, itu biasanya diain link. Nah itu kita bisa catat ke note kita atau di smart kayak gitu. Dan terus kalau misalkan sembari ada kegiatan organisasi, baginya adalah dengan mencari waktu aja sih, misalkan ada kegiatannya hari selesai, biasa tuh ke organisasi setelah pulang kuliah. Nah biasanya itu tuh udah capek kalau buat ngerjain tugas lagi. Mungkin sepulang kuliah aku istirahat dulu, makan, bebersih, nanti malamnya lanjut ngerjain tugas. Itu pun aku bukan tipe yang begadang sampai pagi gitu, tapi kan aku jadwal libur tuh Jumat, Sabtu, Minggu. Nah itu aku aku kejar, pokoknya aku lembur di hari-hari libur itu, karena kalau misalkan udah capek banget jadi nggak fokus buat ngerjain tugas-tugas yang penting kayak gitu. Kalau tugas-tugas organisasi karena udah dari minggu sebelumnya kayak rapat hari ini di jam segini, ya nyediain waktu. Tapi kalau misalkan nggak sempet karena ada kerkom, izin rapat karena emang lebih penting tugas kayak gitu sih paling. Jadi gimana pun banyaknya tugas organisasi tetap harus dilihat tugas kuliah ya Teh? Iya benar. Oke, makasih ya Teh. Ya, sama-sama. Pertama-tama izin memperkenalkan diri dulu ya Teh. Nama saya Livina Zeta Nugraha dengan NIM 250565 dari kelas 1A. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan Teh tentang organisasi. Apa keuntungan yang Teteh dapatkan dalam berorganisasi? Keuntungan yang aku dapatkan dalam berorganisasi adalah sesuai dengan job desk tiap divisi ya. Misalkan aku pernah jadi sekretaris, itu aku mendapatkan cara membuat surat yang baik gitu. Kan orang-orang kalau taunya surat selesai jadi kita pakai buat kasih kemana gitu. Tapi kalau misalkan udah ngelaksanain langsung, kita lebih tahu gitu cara kerjanya. Terus juga jadi humas, menghubungi dosen yang baik seperti apa, terus ngomong langsung menemui dosen yang sopan yang seperti apa. Kayak gitu, itu adalah yang aku dapatkan dari organisasi. Dan juga misalkan lagi logistik, nggak cuma ngambil barang naruh di tempat yang diperlukan, tapi itu juga harus ada persuratan, birokrasinya itu agak cukup sulit. Jadi banyak yang dipelajari gitu. Selain dari kepanitiaan adalah manajemen waktu. Yang tadi yang seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kan ada happy kuliah, tugas, dan juga organisasi. Nah itu jadi fast pace gitu. Aku harus kerjain ini, harus selesai ini. Itu manajemen waktunya harus baik gitu supaya nggak tugasnya nggak ketinggalan. Terus organisasi kegiatan kepanitiaannya juga tetap jalan. Jadi orang-orang nggak ngeliat kita anak organisasi tapi tugasnya nggak kerjain jadi beban. Enggak, jangan sampai kayak gitu. Terus ya sih, jadi kita tahu cara kerja dari belakang kayak gimana daripada tinggal menikmatin doang. Jadi kita nggak belajar apa-apa kayak gitu. Ada nggak nih Teh saran untuk mahasiswa baru untuk yang mau baru join nih untuk organisasi? Menurut aku organisasi itu membantu banget ya untuk kita mencariin jati diri dan pengembangan karakter. Jadi kalau kalian mau lebih berkembang, mumpung masih muda dan ada wadahnya, itu dimanfaatin sebaik mungkin sih. Jadi kalau bisa masuk. Oke Teh, makasih Teh. Kalau waktu tadi Kalau terkait istirahat, mungkin aku kaitinnya dengan kepribadian ya. Ambivert. Jadi antara introvert sama extrovert. Kalau misalkan sehari udah lelah banget, kalau misalkan kefaedan kan udah sosial. Kalau misalkan udah lowbat, aku itu pengennya cepet-cepet ke kosan aja untuk sekedar pulang atau makan makanan favorit atau ngedrakoran dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan baterai sosialnya masih banyak, walaupun capek dengan tugas atau kegiatan, itu aku pengen ketemu main sama teman-teman aja. Itu jadi energinya jadi makin bagus, moodnya juga makin bagus. Kalau moodnya bagus biasanya ngerasa badannya sehat aja gitu. Terus kayak makan 2 kali atau 3 kali sehari. Terus jangan makan yang berminyak atau yang pedas-pedas. Kan kalau masih punya kita asam lambung ya. Jadi hindari makan yang kayak gitu dan juga yang bersantan. Terus apalagi tanya selain itu? kesehatan mental. Kesehatan mental. Itu tadi aku dengan cara mengisi hal-hal dengan yang disukain. Kayak kamu suka baca buku, kamu suka nonton film kayak gitu sih paling. Oh, ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Intan Maulidi Laili dengan NIM 250716 kelas 1A. Sebelumnya Teh, bisa ceritain nggak selama Teteh mengikuti organisasi, kepanitiaan apa aja yang sudah Teteh lakukan? Banyak banget ya, dari semester 2 deh kalau nggak salah. Itu ada namanya Departemen P2M kalau di himpunan mahasiswa. Jadi itu aku lupa nama kegiatannya apa. Jadi kita kayak ke suatu desa yang agak terpencil, terus ada anak-anak di sebuah pengajian, terus kita buka bareng kegiatannya buka bareng, tapi sebelum itu lagi Ramadan, sebelum buka bareng itu kita kayak main-main, ngajarin ngegambar, seru-seruan kayak gitu. Terus ada juga dari departemen eksternal, itu studi banding. Itu cuman antar pengurus hima sih, jadi entah kita yang ke kampus lain atau kampus lain datang ke kampus kita buat yaitu studi banding tentang proker-proker himanya. Terus ada lagi kepanitiaan mikat. Oh ya, itu lagi dekat-dekat itu panen bakat, acaranya nanti gitu. Panen bakat sama kabar, itu juga dari eksternal. Oh ya, panen bakat dari mikat. Terus departemen apa lagi ya? Oh, internal. Yang kemarin tuh Bismania di sana. Itu program kerja staf internal. Aku internal kan. Itu Bismania. Dan masih banyak lainnya. Itu kalau dari organisasi himpunan mahasiswa PGSD. Kalau misalkan dari luar ada Isola Sport Fest. Jadi dari UKM Isola. Jadi aku jadi panitia humas ngehubungin sekolah-sekolah gitu biar mau ikutan lomba yang dari nama Isola. Sama dari luar apa lagi ya? Banyak pokoknya lupa gitu aja. Iya Teh. Dan terus juga kan tadi dari teman-teman udah banyak yang nanya ya. Terus kan kita juga udah tahu benefit-benefitnya mengikuti organisasi di kampus itu udah banyak banget. Terus menurut Teteh apa sih benefit yang bakal kita dapatkan buat dunia karir kita nanti itu? Oke. Tadi
tadi ada yang beberapa udah aku jawab kan, kalau misalkan kepanitiaan kita jadi masuk salah satu divisi ya. Misalkan divisi humas itu kita banyak ngobrol dengan orang luar. Nah itu kita terlatih untuk bicara dengan orang luar, itu pasti kepake kan pas kita kerja nanti gitu. Terus persuratan, kalau kita nanti di dunia kerja dibikin surat, pasti kita nggak asal ada nomor suratnya, capnya ke siapa, butuh tanda tangan siapa, dan lain sebagainya. Dan juga soft skill terkait misalkan kita pas selama di kepanitiaan disuruh membuat desain Excel dan lain sebagainya, soft skill lah istilah atau hard skill, itu juga banyak pasti akan kepake di dunia kerja nanti seperti itu. Makasih Teh, makasih banyak. Ya Teh, izin perkenalkan diri, saya Salma Pidamul Priyadi dengan NIM 2507325. Izin bertanya Teh, menurut Teteh, apa kebiasaan kecil sehari-hari yang paling membantu dalam menghemat waktu Teteh? Kayak lagi ada event besar gitu di organisasi, sedangkan Teteh banyak tugas-tugas di kuliah. Mungkin salah satunya adalah jalan cepat. Ya jadi kalau misalkan kita baru selesai kuliah terus ada rapat, itu kita jalan cepat, karena kalau jalan cepat jadi ya jadi terasa biar cepat-cepat selesai aja gitu. Terus to do list, kalau nulis to do list terus kita baca, ini belum kita kerjain, tinggal ini belum kerjain kayak gitu. Terus sama terapin teknik belajar mungkin kayak Pomodoro itu 25 menit belajar, 5 menit istirahat, supaya kita nggak ke distract dengan apa yang kita lakuin. Kayak misalkan belajar, kerjain tugas, jangan tiba-tiba main HP kayak gitu. Dan juga berpikir secara cepat, keterampilan itu sih diri gitu ya, soft skill. Kayak misalkan ada kejadian tidak terduga ketika kita melakukan tugas atau kepanitiaan, kita berpikir cepat cara mengatasinya seperti apa supaya nggak ngulur waktunya tapi langsung selesai solusinya pada saat itu. Jadi itu sih. Baik Teh, terima kasih sudah menjawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh, perkenalkan nama saya Nuraliza Robiatul Muharomi dari kelas 1D dengan NIM 2509705. Pertanyaannya, kesulitan apa yang Teteh alami dan bagaimana Teteh mengatasinya? selama berkuliah. Ya. Kesulitan yang dialamin mungkin ya seperti halnya mahasiswa biasa, kayak dikasih tugasnya numpuk dan deadline-nya misalkan bersamaan atau dalam 1 minggu. Sedangkan itu tugasnya sulit, jadi kita cukup tertekan, jadi harus pintar-pintar manajemen waktu untuk menyelesaikan tugas itu seperti apa, walaupun banyak kegiatan lainnya. Terus kesulitan lainnya adalah untuk manajemen uang sih. Kan kita sebagai, kalau aku ngerantau ya, anak kos, misalkan dikasih uang per minggu per bulan sama orang tua, dan itu kita harus pintar-pintar ngebaginya. Jangan kayak ntar istilahnya foya-foya buat jalan-jalan kemana, itu kita harus fokus untuk memenuhi kebutuhan dulu daripada keinginan. Terus kesulitan lainnya mungkin sebagai maba, kalau aku ingat-ingat itu ada kesulitan untuk bersosialisasi. Jadi aku cari temannya mana nih, awkward banget, susah untuk ngobrol kayak gimana. Tapi kita harus keluar dari zona nyaman tersebut. Kita harus, misalkan kita introvert, kita paksain diri kita untuk ngomong. Karena kalau kita enggak, atau kita harus mulai pembicaraan. Karena kalau kita diam aja maunya diajak ngobrol dulu, orang-orang belum tentu mau ngedulin ngobrol sama kita. Jadi berani diri untuk sosialisasi kayak gitu sih. Dan sewaktu-waktu kalau kita memberanikan diri, udah nemu teman, terus udah punya teman, jadi udah enak aja gitu perkuliahannya kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Teh atas jawabannya. Ya, Nama aku Putri Kurnia Diani dengan nomor NIM 2506076. Nah, tadi aku ada pertanyaan. Misalnya nih, Teteh punya tugas kuliah, terus berbarengan deadline-nya dengan proyek kepanitiaan. Itu gimana Teh? Ini cukup mudah ya. Tentu aja kita harus lebih fokus ke deadline tugas. Jadi karena itu berpengaruh sama IPK kita kan. Yang kalau misalkan kepanitiaan ada deadline berbarengan kan, kalau dalam satu kepanitiaan divisi itu nggak cuma 1-2 orang ya, pasti ada banyak. Nah itu kita ngebagi ke yang sekiranya lebih luang daripada kita, kayak gitu sih. Makasih Teh. Baik, izin ya Teh, perkenalkan nama saya Asdia Nursifa dengan NIM 2506079 kelas 1C. Izin pertanyaan ya Teh. Pertanyaannya itu, apa yang Teteh pelajari dari setiap pengalaman Teteh mengatur waktu selama menjadi mahasiswa PGSD? Pengalaman yang aku dapetin dari mengatur waktu adalah untuk jadi orang yang disiplin tentunya ya. Karena kalau misalkan kita udah janjian terus kita telat, pasti rundown-nya tuh jadi mundur, jadi ngalor ngidul kayak gitu. Terus selain untuk jadi disiplin adalah yang melatih karakter diri kita aja menjadi lebih baik, enggak menggampangkan janji gitu. Kayak tadi udah janjian gitu untuk datang tepat waktu. Terus kalau misalkan selain dari mengatur waktu gitu ya, pengajaran yang aku dapetin dari pengalaman yang ada, misalkan aku ikut kepanitiaan pengabdian pada masyarakat, datengin anak-anak yang dari terpencil gitu untuk ngajarin, itu aku jadi ngerti gitu, paham, oh pendidikan tuh ternyata penting. Aduh jadi terharu. Pendidikan tuh penting banget untuk memajukan suatu bangsa, walaupun terpencil, tapi anak-anak itu anak-anak itu semangat belajar yang kayak gitu. Gitu sih Pak. Makasih ya Teh. Nama aku Safa Gnatian Rafifa dengan NIM 2504642. Aku dari kelas 1B. Teteh sebelumnya izin bertanya. Ya. Teteh kalau misalnya lagi sibuk banget nih di organisasi, misal lagi organisasinya itu lagi ngadain event besar dan kuliah Teteh itu tetap jalan. Nah, gimana cara Teteh itu tetap mempertahankan nilai akademik sekolahnya itu Teh? Ada trik khususnya nggak? Oke, untuk trik khususnya adalah dengan enjoy. Apapun kesibukan yang kita sedang jalani, enjoy dan jangan banyak ngeluh, supaya kita nggak, kalau kita ngeluh jadi tambah capek aja gitu kesana, belum tentu selesai gitu kan. Terus apa tadi pertanyaannya? Ya. Kalau lagi ngakuin event besar itu, terus kuliahnya tetap jalan, gimana ya, mempertahankan nilai akademiknya itu? Dibandingkan mempertahankan nilai akademik, lebih ke fokus menyelesaikan tugas yang ada, kan nilai itu tergantung tugas ya. Jadi ya itu kita bagi ketika kepanitiaan, nggak mungkin kita kerja sendiri kan, pasti ada saatnya ganti-gantian. Kalau misalnya kita deadline-nya dekat atau tugasnya lagi sulit, itu kita tolong alihkan dulu ke anggota yang lain. Jadi kita bisa fokus ngerjain tugasnya dengan baik, jadi nggak hanya selesai tapi juga baik, sehingga akhirnya nilainya juga memuaskan, seperti itu sekali. Terima kasih Teh. Ya. Sekian wawancara dari sektor 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.